Israel dibikin kewalahan rudal Hamas tidak kunjung habis meskipun ribuan ditembakkan ke wilayah Zionis. Israel boleh punya Mossad, agen intelijen yang ditakuti dunia, tapi untuk menghentikan suplai rudal ke Hamas, Mossad pasti mati gaya. Hingga kini Israel tidak mampu memutus rantai aliran persenjataan dari luar Palestina ke Hamas. Brigade Al-Qassam malah mampu menembakkan rudal pintar penghancur Iron Dome. Lantas dari mana senjata dan rudal pembunuh untuk Hamas? Mengapa juga Israel kesulitan menghentikan aliran senjata yang membahayakan negaranya? Sejauh ini, persenjataan paling signifikan di gudang senjata Palestina adalah berbagai macam rudal darat ke darat mereka. Beberapa di antaranya diyakini diselundupkan melalui terowongan dari semenanjung Sinai di Mesir. Terdapat dugaan persenjataan lain seperti rudal anti-tank buatan Kornet Rusia yang digunakan dalam konflik beberapa hari terakhir juga diselundupkan melalui terowongan itu. Namun sebagian besar persenjataan Hamas dan Jihad Islam diproduksi di pusat manufaktur yang relatif canggih di jalur Gaza. Sejumlah pakar dari Israel maupun negara lain yakin Iran juga berperan penting dalam membangun industri persenjataan tersebut. Ini yang membuat kekuatan Hamas seperti tidak ada habisnya. Selalu ada pasokan rudal mematikan untuk ditembakkan ke Israel. Jumlah roket yang ditembakkan dari jalur Gaza ke Israel telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya beberapa hari terakhir ini. Pada hari Selasa kemarin, Hamas mengatakan telah meluncurkan 130 roket dalam hitungan menit. Iron Dome Israel pun lumpuh. Beberapa stasiun Iron Dome bahkan disebut sudah luluh lantak. Hal yang dinilai tidak wajar mengingat rudal pencegat Iron Dome jauh lebih gesit, canggih, dan lebih mahal daripada roket Hamas. Fabian Hinz, seorang ahli teknologi rudal Timur Tengah, mengatakan kepada penyiar publik Jerman ZDF bahwa berbagai kelompok yang berbasis di Gaza telah memperluas persenjataan roket mereka. Dia mengatakan Hamas memiliki ribuan rudal seperti yang dikonfirmasi oleh media Israel. Minggu ini, The Jerusalem Post mengutip sumber intelijen Israel yang memperkirakan gudang senjata Hamas berisi 5.000 hingga 6.000 roket. Kelompok militan Jihad Islam Palestina yang bekerja sama dengan Hamas diyakini telah menimbun 8.000 roket lagi. Hinz mengatakan roket Iran pernah diselundupkan ke Gaza melalui Sudan dan kemudian Mesir. Diyakini bahwa dengan bantuan dari luar, Hamas kini mampu memproduksi sebagian besar roketnya di dalam kantong pesisir. Gawat, Iran sedang perangi Israel di semua lini. Israel minta bantuan Amerika Serikat, namun Amerika menolak. Mengapa demikian? Iran kini turun gunung langsung dalam konfliknya bersama Zionis Israel. Pengiriman senjata menggunakan jalur khusus pun menjadi pukulan telak bagi militer Yahudi. Tidak hanya Iran saja yang turun gunung, namun negara seperti Suriah dan Lebanon juga masih ada di belakangnya dalam menumpas habis kekejaman Zionis. Tidak hanya pada konfliknya dengan Palestina, namun kebijakan-kebijakan Zionis yang salah kaprah juga membuat eskalasi makin memanas. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan Iran sedang berperang melawan Israel di semua lini. Komentar Menhan Zionis disampaikan hari Minggu kepada pasukan pertahanan Israel. IDF telah bertindak dan akan terus bertindak di semua arena dalam operasi terbuka dan rahasia di sepanjang perbatasan, melintasi perbatasan, bahkan jauh dari perbatasan, kata Gallant pada upacara peringatan khusus bagi mereka yang meninggal dalam pertempuran untuk Jaffa pada
tahun 1948. Iran sedang mengobarkan perang gesekan Israel, kata Jalan seperti dikutip Jerusalem Post. Melanjutkan upayanya untuk memantapkan dirinya di front utara dan pada saat yang sama mengirim proksi ke Yudea, Samaria, dan Gaza. Dia berbicara ketika IDF tetap bersiap untuk peningkatan kekerasan, meskipun ada ketenangan yang tidak nyaman setelah serangan roket terhadap Israel awal bulan ini di perbatasan selatan dan utaranya. Ini respon Jenderal Teheran pada hari Minggu di lembaga think tank Jerusalem Institute for Strategic Studies menerbitkan pernyataan posisi yang memperingatkan perang semacam itu dan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menangguhkan rencana reformasi yudisialnya sehubungan dengan ancaman tersebut. Israel dilihat dari luar sebagai masyarakat yang tercabik-cabik, secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk berfungsi, kata Gies dalam sebuah pernyataan yang menggemakan kata-kata salah satu rekan mereka. Mantan penasihat keamanan nasional Mayor Jenderal Purnawirawan, kata Yaakov Amitror minggu lalu, musuh Israel mendapatkan kepercayaan dan mengharapkan kondisi internal di negara Yahudi mengarah pada penghancuran diri, kata Gies. Ini terjadi karena Amerika Serikat mengurangi keterlibatannya di Timur Tengah dan Iran memperkuat hubungannya dengan negara-negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Lanjut Gies, peluang memburuknya konflik yang lebih luas lebih signifikan hari ini daripada sebelumnya, kata Gies. Israel perlu mempersiapkan kemungkinan perang yang nyata. Kemungkinan juga, kata Gies, bahwa Israel dapat segera mencapai titik di mana tidak akan ada lagi yang bisa dihindari untuk menyerang Iran. Bahkan tanpa bantuan Amerika, Netanyahu yang berbicara di depan jalan pada upacara peringatan tersebut mengatakan bahwa Israel harus selalu mampu mempertahankan diri dengan militernya sendiri. Jika negara adidaya ingin memobilisasi untuk membantu, itu bagus, tapi kita tidak dapat membangun keamanan nasional kita di atas fondasi orang lain, ujarnya. Dia menggarisbawahi pentingnya persatuan nasional saat dia menjelaskan bahwa ada batas kekacauan internal Israel dengan mengutip kata-kata yang diucapkan oleh mantan Perdana Menteri Menachem Begin.